Tidak ada kepastian. Kita petambak semua serba tergantung. Ya itu juga saran buat teman-teman petambak masing-masing itu. Siapkanlah IPAL yang layak supaya bisnis kita bisa sustain, nggak ganggu tambak tetangga, bisa sama-sama panen. Kalau pencemaran lingkungan, ya masing-masing ya, beda tambak, beda spesifikasi. Kalau di tempat kita sendiri, kita siapin IPAL. Sebelum air keluar, sebulan sekali dari Dinas Lingkungan Hidup ada cek, ambil air dari pembuangan kita, nggak ada masalah sih. Jadi ya itu juga saran buat teman-teman petambak masing-masing gitu. Siapkanlah IPAL yang layak, supaya bisnis kita bisa sustain, nggak ganggu tambak tetangga, bisa sama-sama panen. Tidak ada kepastian. Kita petambak semua serba tergantung. Beli pakan tergantung kualitasnya yang disiapkan sama pabrik pakan. Mau jual udang tergantung sama yang beli harganya. Nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol cuman yang ada di dalam pagar ini. Itu sih yang paling challenging. Kalau aja kita bisa kontrol price-nya, kayak harga jual, kita mau jual berapa, kan itu lebih menarik. Bisnis lain kita bisa kontrol, kita mau jual barang ini berapa gitu. Tapi kalau udang itu benar-benar kita nggak bisa kontrol kan. Yang bisa kita kontrol cuma di dalam pagar. Sebetulnya kita pakai orang-orang yang mau belajar ya. Kita memang petambak baru tapi kita nggak pernah pakai yang, bukan nggak pernah sih, kita pernah coba pakai yang pengalaman tapi nggak sepemikiran. Karena di tempat kita kan mungkin beda dari tempat lain, kita lebih ke arah perkembangan zaman, teknologi. Kalau lu lihat di tempat kita udah blower, udah kincir. Kadang ada teman-teman yang sudah pengalaman, karena sudah punya ilmunya, dia terapkan terus ke siklus-siklus selanjutnya. Sedangkan udang ini kan berkembang terus ya, shrimp farming ini berkembang terus. Nah kita gunakan teknologi-teknologi yang terbaru, sistem-sistem terbaru, semua kita selalu trial dan error. Untuk manusianya, karyawan-karyawan kita, biasanya kita pakai yang dari kosong, dari nol, yang kita didik di sini sendiri. Selain itu, ada jenjang karirnya juga gitu. Anak kolam atau feeder yang memang dia punya kemampuan, punya analisa, dia bisa naik jadi asisten teknisi, kemudian bisa belajar juga jadi mekanik, untuk benerin kincir, kelistrikan, dan lain-lain. Bisa naik juga jadi teknisi suatu saat. Kurang lebih gitu sih jenjang karir. Selain itu ya saat kita panen ya pembagiannya lebih fair, lebih adil aja. Pesan ke petambak-petambak di Indonesia ya lebih bijak lah ya dalam bertambak. Hindari penggunaan bahan-bahan yang dilarang, lebih bisa bijak dalam mengelola tambaknya supaya kita sama-sama enak lah, sama-sama bisa sustain di industri ini. Target kita ya supaya industri ini bisa diturunin ke anak cucu kita gitu. Kayak kita sendiri juga kan generasi kedua, kita mau lanjutin ke generasi selanjutnya.